Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Alif Pramana Putra dari Prodi Teknik Informatika. Di video ini saya akan menjelaskan cara menyambungkan Flutter ke database PHP MyAdmin. Oke, pertama yang pasti buka VS Code terlebih dahulu, membuat kodenya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kode-kodenya yang berupa folder-folder blog, helpers, model, UI, dan widget. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan di folder-folder model dan UI. Sekarang saya akan menjelaskan dari folder blog, helpers, dan widget saja. Oke, pertama saya akan menjelaskan dari folder blog ini. Nah, di folder blog ini terdiri dari file-file seperti login, logo produk, dan registrasi. Yang pertama saya akan menjelaskan dari login block itu. Nah, login block ini terdapat fungsi login secara asinkron mengirimkan permintaan autentikasi ke API menggunakan kelas API. Data yang diperlukan seperti email dan password dalam sebuah objek dan dikirimkan sebagai permintaan. Hasil respon dari server diuraikan dari format JSON menjadi objek Dart menggunakan JSON decode. Objek JSON ini kemudian dimodelkan sebagai objek login model dan dikembalikan. Keseluruhan proses ini memungkinkan aplikasi untuk melakukan autentikasi pengguna dengan aman dan efisien. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan file dari logout blog. Nah, logout ini dapat diakses secara statis tanpa perlu membuat instansi kelas. Dalam fungsi logout terjadi pemanggilan metode logout dari objek user_info yang memungkinkan menyediakan fungsi-fungsi terkait manajemen informasi pengguna, termasuk proses logout. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan produk blog. Nah, produk blog ini terdiri dari kelas produk blog, bagian dari aplikasi yang bertanggung jawab atas logika terkait produk. Di dalam ini terdapat berbagai metode yang memfasilitasi interaksi antara aplikasi dengan API. Untuk operasi CRUD terkait produk, metode getProducts digunakan untuk mengambil daftar produk dari API yang kemudian diubah menjadi daftar objek produk model. Nah, metode addProduct ini bertanggung jawab untuk menambahkan produk baru ke dalam sistem dengan mengirimkan data produk baru ke API. Nah, metode update produk ini digunakan untuk memperbarui informasi produk yang sudah ada berdasarkan ID produk yang diberikan. Sedangkan metode delete produk ini untuk menghapus produk berdasarkan ID yang diberikan dengan menggunakan kelas produk blog. Aplikasi dapat dengan mudah mengintegrasi logika tersebut dengan API, memungkinkan operasi CRUD yang lancar dan terkelola dengan baik. Oke, selanjutnya ada file registrasi blog. File registrasi blog ini adalah bagian dari aplikasi yang bertanggung jawab atas logika terkait proses registrasi pengguna. Di dalamnya terdapat satu metode, yaitu metode registrasi. Nah, metode registrasi ini digunakan untuk mengirimkan permintaan registrasi ke API dengan menyertakan nama, email, dan password pengguna. Setelah menerima respons dari server, data JSON yang diterima diuraikan menjadi objek registrasi model menggunakan metode fromJSON. Kelas registrasi blok ini memungkinkan aplikasi untuk mengelola proses registrasi dengan mudah dan efisien, serta berintegrasi dengan backend API untuk menangani operasi pendaftaran pengguna. Oke, selanjutnya ini kita ke folder helpers. Nah, di folder helpers ini ada beberapa file ya. Saya akan menjelaskan file dari API URL. Nah, API URL ini adalah kumpulan konstansa yang menyimpan URL yang digunakan dalam berbagai permintaan HTTP ke backend API. Seperti properti base URL ini untuk menyambungkan ke PHP MyAdmin atau database, menentukan alamat dasar dari API, sedangkan properti lainnya menggabungkan alamat dasar tersebut dengan jalur spesifik untuk setiap jenis permintaan. Misalnya seperti registrasi, menentukan URL untuk permintaan registrasi pengguna. Sementara list produk menunjukkan URL untuk mendapatkan daftar produk. Selain itu, kelas ini juga memiliki beberapa metode statis yang menerima parameter seperti update produk, show produk, dan delete produk.
Yang ini digunakan untuk membangun URL yang sesuai dengan kebutuhan seperti GRUD pada produk berdasarkan ID produk yang diberikan. Nah, dengan demikian, API URL menyediakan cara untuk terstruktur dan mudah dipelihara untuk mengelola URL API dalam aplikasi. Nah, selanjutnya ada file dari API. Nah, API ini berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan backend API. API ini menyediakan metode untuk melakukan permintaan HTTP seperti POST, GET, dan DELETE. Setiap metode ini menerima URL dan data yang diperlukan untuk permintaan serta menangani autentikasi dengan mengambil token dari user info. Jika permintaan dikirimkan, kelas ini menangkap respon dari server, memeriksa status kode, dan mengembalikan respon atau melempar pengecualian tergantung pada situasi. Nah, ini memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi dengan API secara efisien dan dapat diandalkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari file app exception. Nah, app exception ini adalah kelas-kelas yang diberikan pengecualian khusus yang digunakan dalam penanganan kesalahan saat berinteraksi dengan backend API. Nah, kelas exception ini adalah kelas dasar yang digunakan untuk membuat pengecualian umum dengan pesan yang dapat disesuaikan. Setiap kelas pengecualian turunan seperti fetch data exception, bad request exception, unauthorized exception, atau unprocessable entity exception, dan invalid input exception memiliki tugasnya masing-masing dalam menangani situasi kesalahan yang spesifik. Misalnya, fetch data exception digunakan saat menjadi kesalahan dalam berkomunikasi dengan server, atau bad request exception saat terjadi permintaan yang tidak valid, dan seterusnya. Dengan menggunakan kelas-kelas pengecualian ini, aplikasi dapat mengidentifikasi dan menangani kesalahan yang terjadi saat berinteraksi dengan backend API, dan meningkatkan kehandalan kualitas keseluruhan aplikasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan file dari user info. User info ini bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola informasi pengguna seperti token autentikasi dan ID pengguna menggunakan pustaka shared version untuk menyimpan data secara lokal. Nah, kelas ini menyediakan metode-metode seperti set token, get token, set user ID, get user ID, dan logout. Nah, untuk mengakses informasi pengguna yang tersimpan dalam menyimpan lokal, perangkat metode set token dan get token digunakan untuk menciptakan dan mengambil token autentikasi pengguna. Nah, sedangkan si set user ID ini dan get user ID melakukan hal yang sama. Untuk ID pengguna, metode logout digunakan untuk membersihkan semua data pengguna yang disimpan ketika pengguna keluar dari sesi atau logout dari aplikasi. Nah, oke, selanjutnya kita beralih ke folder widget. Nah, di folder widget ini ada sukses dialog dan warning dialog. Nah, sukses dialog ini adalah kelas sukses dialog, sebuah widget yang digunakan untuk menampilkan dialog sukses dalam aplikasi Flutter. Nah, widget ini memiliki properti description yang berisi deskripsi pesan sukses yang ingin ditampilkan seperti properti OK Click, yang merupakan fungsi yang akan dipanggil ketika tombol OK pada dialog tekan. Nah, dalam metode build, widget ini mengembalikan sebuah dialog yang memiliki tata letak dan gaya tertentu, termasuk pembulatan sudut dan bayangan. Konten dialog ditentukan oleh metode dan gaya tertentu, termasuk pembulatan sudut dan bayangan. Konten dialog ditentukan oleh metode dialog konten, di mana terdapat sebuah kontainer yang berisi pesan sukses dan tombol OK. Semua properti yang digunakan untuk mengatur tata letak dan penampilan dialog seperti padding dan ukuran avatar didefinisikan dalam kelas cons. Dengan menggunakan kelas sukses dialog, pengembangan dapat dengan mudah menampilkan dialog sukses yang konsisten dan menarik dalam aplikasi Flutter. Oke, selanjutnya itu ada file warning. Nah, warning dialog ini sebuah widget yang digunakan untuk menampilkan dialog peringatan dalam aplikasi Flutter. Nah, widget ini merupakan property description yang berisi deskripsi pesan peringatan yang ingin ditampilkan seperti OK Click dan seperti yang tadi yang sukses dialog ini. Tapi bedanya ketika salah, maka akan muncul warning dialog. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan
kode-kodenya di emulator ya. Nah, yang pertama pasti kita akan membuka SAPIP terlebih dahulu untuk menghubungkan data-data. Oke, kita akan mengklik start di sini, Apache-nya kita hidupkan dan MySQL juga kita hidupkan. Nah, untuk mengetes apakah sudah jalan, kita ke Chrome. Ini saya menggunakan Google Chrome. Oke, kita ketikkan saja localhost phpMyAdmin. Kita enter. Nah, di sini jika tampilannya seperti ini, maka SAPIP berhasil terhubung. Oke, di phpMyAdmin ini saya sudah membuat table-table. Di sini ada data API toko. Nah, table-tablenya ini ada member token, dan produk. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan mengetes kode igniter. Kita akan tes kode igniter. Pertama kita akan ke VS Code. Nah, di sini kita ke terminal, new terminal. Nah, di terminal ini kita ketikkan saja ipconfig untuk melihat IP kita. Nah, di IPv4 address ini, dan di PC saya IP address-nya ini 192.168.1 dan .1.20. Oke, kita copy, kita pergi ke API URL. Nah, di sini ada base URL, kita ganti saja nih angkanya, kita paste. Nah, jika sudah save, kita copy saja ini dari HTTP ke public. Nah, kita copy, kita taruh new tab. Di new tab kita pastikan saja enter. Nah, jika tampilan seperti ini, berarti kode igniter sudah berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya kita akan implementasikan menggunakan emulator. Kita ke run, kita start debugging. Oh ya, pertama-tama kita pilih dulu menggunakan emulator apa. Dan di sini saya akan menggunakan Start Pixel 8 Pro. Run, kita start loading. Kita tunggu. Nah, jika sudah, maka tampilan layarnya akan seperti ini ya. Di tampilan login pertama, kita akan coba registrasi. Nah, kita akan masukkan namanya. Di sini saya masukkan nama Rizky Alif, saya sendiri, dan emailnya bebas. Contohnya mungkin alif@gmail.com. Passwordnya juga bebas ya. Dan kita tambahkan seperti password yang atas. Nah, jika registrasi berhasil, maka dia akan menampilkan sukses. Kita oke saja. Nah, jika berhasil, maka di sini di database-nya di bagian member akan muncul seperti nama dan email. Ya. Jika ada tampilan seperti ini, maka registrasi berhasil. Oke, selanjutnya kita akan login coba. Email tutup. Kita klik login. Nah, di sini ada data-data yang list produk yang sudah saya bikin. Ada lampu, dinasti, dan ada. Tapi di sini belum bisa edit ya, karena saya belum mengubah-ubah atau menambahkan kode-kodenya. Oke, nah ini dia sudah jadi produk-produknya. Oke, segitu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.